Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah sholat zuhur Masjid Salahuddin yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pengajian tentang ilmu hadis yang seyogianya bulan Desember lalu kami masuk, tapi karena ada sesuatu hal sehingga kami tidak hadir. Topik kita hari ini adalah fungsi dan kedudukan hadis. Kami sudah beritahukan untuk rujukan dalam kajian ini dapat membaca buku kami yang berjudul Kritik Hadis. Judulnya Kritik Hadis. Ya. Hadis memiliki kedudukan sebagai sumber agama Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Ini menurut mayoritas ulama, ya, atau yang sering disebut dengan jumhur ulama. Jumhur itu artinya orang banyak. Republik itu ya orang banyak. Maka dalam bahasa Arab republik itu jumhuriyah. Tapi lebih banyak lagi, jumhur itu dijamakan menjadi jamaahir. Makanya negara Libya itu namanya bukan jumhuriyah, itu jamaahiriyah. Karena mungkin lebih banyak daripada banyak. Padahal penduduknya cuma ada 2 juta orang. Maksudnya dipantas jamaahir di Indonesia 235 juta pada terakhir, ya. Meskipun kemarin kalah dengan negara yang penduduknya 26 juta. Makanya jumlah itu tidak menjamin pasti hebat. Suatu ketika mungkin Indonesia kalah main bola dengan Brunei yang penduduknya hanya 300.000 orang, masih besaran kabupaten di Indonesia itu. Dan jadi menurut jumhur ulama, hadis itu punya kedudukan sebagai sumber yang kedua untuk agama Islam. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i tidak demikian. Hadis itu adalah sumber yang pertama untuk Islam bersama Al-Quran. Makanya ulama-ulama selain Imam Syafi'i menyebutkan sumber-sumber ajaran Islam pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', konsensus para ulama, yang keempat qiyas. Imam Syafi'i tidak. Sumber pertama adalah Al-Quran dan hadis. Itu bedanya Imam Syafi'i dengan para ulama lain. Jadi kami barangkali sudah menyinggung pada pertemuan yang lalu dulu
tidak ada Islam tanpa hadis. Ya. Kalau ada orang mengklaim bahwa Islam itu hanya Al-Quran, tidak perlu dengan hadis, maka ini menurut para ulama sudah bukan Muslim lagi. Imam Syafi'i ketika sedang mengajar hadis di suatu masjid di Kairo, ketika membaca sebuah hadis, beliau kemudian mengomentari hadis ini adalah sahih. Tiba-tiba ada orang yang interupsi, "Ya Aba Abdillah, hal akhadna bi hadis?" Wahai Abu Abdillah, itu sapaan akrab Imam Syafi'i, apakah Anda masih mau menggunakan hadis? Mendengar kata-kata itu, Imam Syafi'i marah. "Hei, apa kamu lihat saya ini berkeluar dari gereja? Apa Anda lihat saya ini pakai baju kepastoran dan sabuk kepastoran? Sehingga ketika saya mengatakan hadis, saya tidak perlu menggunakan hadis itu." Apa kata-kata Imam Syafi'i artinya? Artinya orang yang tidak mau menggunakan hadis itu sudah sama dengan orang-orang Nasrani, orang non-Muslim, alias murtad. Maka ingkar sunnah itu statusnya sudah keluar dari Islam. Itu pernyataan Imam Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 204 Hijri. Dan belakangan ada lagi ulama namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijri. Insya Allah kami kalau menyebut tahun itu selamanya artinya tahun Hijri. Kami mungkin tidak menyebut tahun Masehi. Termasuk kami tidak mengucapkan selamat tahun baru. Kenapa? Favorit banget untuk mengucapkan selamat dan menyebut tahun baru. Tadi saya duduk karena saya mengucapkan Assalamualaikum, itu sudah sama itu. Ketemu Assalamualaikum, gak usah nunggu 1 tahun lagi. Maka kalau nunggu 1 tahun baru katakan salam, selamat tahun baru, tak ada orang yang sanggup pakai perjuangan temannya aja nunggu 1 tahun lagi. Makanya saya gak nunggu 1 tahun. Tiap kali bertemu Assalamualaikum, itu doa. Mudah-mudahan Anda diberi keselamatan oleh Allah. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, ya, mengatakan orang yang tidak mau menggunakan hadis ketika diketahui bahwa hadis itu sahih, dia tidak mau menggunakan hadis itu sebagai sumber syariat Islam, sebagai dalil, maka di akhirat nanti dia akan digabungkan dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir lainnya, alias sudah keluar dari Islam. Makanya saya pernah mengatakan barangkali sesuatu yang saya prihatin ketika ada hadis yang mafhumnya, ya, jadi dalam
hukum Islam itu, pengambilan hukum itu bisa bersumber dari apa yang terucap. Itu namanya mantuk, ya. Ya. Bukan mantuk bahasa Jawa, ya. Lain lagi, ya. Mantuk juga bukan mantuk, lain lagi itu, ya. Ya, mantuk itu, ya begini mantuk, ya. Disebut mantuk itu demam yang merah, mantuk. Ada kalanya kalau bukan mantuk itu apa yang terucapkan, itu disebut dengan mabhum. Itu. Maka dalam hadis ada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Yathrib, nama desa itu namanya Yathrib. Yathrib itu nama orang musyrik yang pertama kali tinggal di tempat itu, namanya Yathrib. Maka desa itu kemudian disebut dengan Yathrib. Lama-lama karena Rasulullah kemudian pindah ke situ disebut Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Rasul, dan kemudian kondang dengan sebutan Al-Madinatul Munawwarah. Nah, ketika Rasulullah bertinggal di kota Madinah itu yang semula namanya Yathrib, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Untuk orang-orang yang di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya mana? Ma bainal masyriqi wal maghribi. Orang di sebelah utara, kemudian dengan arah antara timur dan barat, itu adalah kiblat. Itu mantuk tekstual gitu kalau bahasa sekarang. Makanya orang yang di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah ke selatan. Selatan mana saja? Selatan lurus, selatan menceng ke barat, menceng ke timur, semuanya asal namanya selatan. Bagi orang yang berada di utara Madinah, itu kiblatnya adalah arah selatan. Itu namanya mantuk daripada hadis atau tekstual. Nah, setiap ungkapan-ungkapan teks-teks agama memiliki mantuk, ya, dan memiliki namanya mafhum. Nah, mafhum itu mungkin bahasa kitanya adalah kontekstual. Ya. Apabila orang yang berada di utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan mana saja, nah itu tekstualnya. Mafhumnya, kontekstualnya, orang yang berada di selatan Ka'bah, kiblatnya adalah arah utara mana saja. Orang yang di sebelah barat Ka'bah, kiblatnya arah timur mana saja. Orang di sebelah timur Ka'bah, kiblatnya adalah arah barat mana saja. Itu penunjukan atau arti dari hadis tadi. Artinya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Tetapi saya tahu ada sebagian orang tidak mau menggunakan hadis itu, tapi justru menggunakan pendapat Imam Bukhari. Apa Imam Bukhari berpendapat? Indonesia berada di sebelah tenggara Makkah dengan kemiringan 21 derajat. Artinya kalau sekali timur, maka kiblat orang Indonesia adalah barat laut
Itu pendapat imam, bukan imamnya dalam tanda petik ya. Anda tahu mengapa mereka tidak mau pakai hadis? Ya, padahal ada hadis. Ternyata setelah diselidiki, kalau dia mau pakai hadis, dagangan dia tidak laku. Jadi kepentingan hadis. Nah, jadi hadis itu sumber kedua menurut jumhur ulama, atau sumber pertama bersama Al-Quran menurut Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya agama Islam tanpa bersumber kepada hadis Rasulullah SAW, di samping juga dengan Al-Quran. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kami akan menerangkan tentang ingkar sunnah, sejarahnya, ya, macam-macamnya dan sebagainya, termasuk argumen-argumen ingkar sunnah. Baik, ini adalah bagian pertama, bahwa hadis adalah kedudukannya sebagai sumber agama Islam. Ada yang mengatakan sumber yang pertama bersama Al-Quran, dan ada yang mengatakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Kendati ada pendapat seperti itu, dua pendapat ini tetap mengatakan bahwa tidak mungkin ada agama Islam tanpa bersumber kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedudukan. Yang kedua, fungsi. Sekurang-kurangnya ada 3 fungsi hadis dalam agama Islam, lebih-lebih berkaitan dengan Al-Quran. Fungsi yang pertama adalah sebagai penjelas Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang belum terinci. Rinciannya di mana? Rinciannya dalam hadis Nabi. Sebut misalnya tentang salat, tidak terlalu banyak ayat tentang salat. Misalnya ayat wa aqimus shalah, dan kerjakanlah olehmu sekalian salat. Bagaimana mengerjakannya? Apa harus bersuci dulu atau tidak? Tidak banyak diterangkan. Memang kemudian ada ayat idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Apabila kamu mau sembahyang, maka basuhlah wajah kamu. Nah, ini mungkin bagian dari wudu. Tapi tidak ada keterangan yang namanya wajah itu. Itu yang mana? Diterangkan oleh hadis, wajah itu atas, mulai tumbuh rambut sampai dagu, kanan sampai ya telinga, kiri sampai ya telinga, seperti itu. Itu diterangkan oleh hadis. Al-Quran tidak menerangkan. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Mana yang namanya tangan? Apa sampai pergelangan tangan saja, atau sampai siku, atau sampai ketiak? Nah itu nggak ada keterangan dalam Al-Quran. Ya. Baru diterangkan dalam hadis. Waktu misalnya Al-Quran hanya mengatakan aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Itu menerangkan waktu.
sejak matahari tergelincir sampai malam dan waktu fajar, itu aja. Waktu zuhur mulai kapan sampai kapan, waktu asar mulai kapan sampai kapan, maghrib, isya, subuh dan sebagainya, itu semuanya diterangkan dalam hadis Nabi. Maka mungkin untuk sholat kita mungkin perlu ayat, barangkali hanya kurang lebih 5 ayat dalam Al-Quran untuk sholat. Tapi untuk hadis yang menerangkan sholat, kita memerlukan puluhan bahkan ratusan hadis. Makanya dari sini kita sebenarnya dari segi kuantitas setiap muslim lebih memerlukan hadis secara kuantitas daripada Al-Quran. Artinya untuk satu ibadah salat saja dia memerlukan ratusan hadis, tetapi hanya cukup beberapa ayat Al-Quran. Makanya kalau ada orang tidak mau menggunakan hadis, kita bertanya, sembahyang kamu bagaimana? Harus terangkan seluruhnya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, ya disolati. Hanya seperti ini. Ini yang pertama. Belum lagi masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Masya Allah, semuanya tidak mungkin tanpa keterangan-keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengambil hadis itu sendiri adalah perintah Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan Atiullah wa atiur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Taat kepada Allah artinya taat kepada apa yang ada dalam Al-Quran, dan taat kepada Rasulullah artinya taat terhadap apa yang ada dalam hadis. Dari kita taat kepada Rasulullah itu artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menyuruh kita untuk taat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada hadis, sama saja dengan tidak taat kepada Allah. Karena yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah atau hadisnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang pertama, hadis menjelaskan Al-Quran. Fungsi yang kedua, hadis menyamai atau mendukung Al-Quran. Al-Quran mengharamkan riba. Hadis mengharamkan ini, mendukung terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu ada dua macam. Ada yang namanya riba fadl. Fadl itu kelebihan. Maka riba fadl itu adalah kelebihan yang terjadi akibat penukaran dua macam barang yang sejenis. Maksud dengan sejenis itu menurut para ulama adalah makanan yang ditakar atau ditimbang. Ada juga yang mengatakan makanan pokok.
Maka misalnya beras Cianjur 1/4 kintal ditukar dengan beras Rojo Lele 1 kintal, ada kelebihan berapa? Hah? 1/4. Sama di sini udah lebih ya. Baru udah kan 1/4 kintal, udah sama di sini udah. Ya. 1 kintal beras Cianjur, 1/4 kintal beras Rojo Lele ditukar. Udah kamu ambil yang Rojo Lele, saya ambil yang Cianjur. 1/4 kintal itu riba, haram dimakan. Namanya riba fadl. Yeah. Agar tidak menjadi riba bagaimana? Ya ini saya beli beras kamu Cianjur di Balai Ukraina berapa? 100 kilo rupiah. 100 kilo berapa rupiah ya? Yang ini membeli Rojo Lele 120 kilo. Sudah seperti itu gak riba itu? Ya. Atau emas, yang ini emas 1 kilo, yang ini 1/4 kilo ditukar. 1/4 kilo itu adalah riba halal, haram. Agak haram karena ini saya beli emas kamu itu yang 1/4 kilo. Oke, ini kemudian beli yang 1/4 kilo. Ya, selesai sudah. Ini diharamkan. Al-Quran mengharamkan, hadis juga mengharamkan. Maka ini namanya hadis mendukung apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis berdiri sendiri sebagai sumber syariat Islam. Di Quran tidak ada keterangan. Hadis kemudian mengatakan ini halal misalnya. Nah itu menunjukkan hadis menjadi sumber tersendiri, tidak menjelaskan, tidak mendukung Al-Quran, tapi berdiri sendiri sebagai sumber syariat Islam. Misalnya tentang kehalalan binatang yang namanya dog, binatang pada pasir namanya dog. Ya. Ini di Indonesia tidak ada dog itu. Itu seperti bunglon tapi gede lagi. Itu binatang pada pasir. Cuma ada kiai dulu yang menerjemahkan dog itu adalah biawak, atau orang Jawa bilang nyambe gitu ya. Ternyata tidak. Saya sudah cek dan saya sudah pernah makan binatang dog itu, bukan nyambe, bukan biawak. Sebab nyambe atau biawak itu binatang air, reptil. Itu dog itu tidak darat pada pasir. Nah itu pernah Nabi melihat para sahabat makan binatang dog. Ya. Nabi ditawari, mari ya Rasulullah kita makan daging dog ini. Nabi nggak mau. Apa ini haram? Tidak. Rasul mengatakan tidak. Cuma ya lingkungan saya, kaum saya tidak biasa memakan binatang itu. Baik. Nah ini dog ini nggak ada dalam Al-Quran. Nabi mengatakan menetapkan ini halal. Makanya kalau kalian bilang dog, ya semua karena diprovokasi oleh orang-orang itu obat kuat. Kali-kali ketemunya kadal, pada Mesir, dog yang besar sampai 25 rial, enak goreng, ya. Kayak bukan gede lagi.
Nah ini hadis seperti ini menjadi sumber hukum Islam, sumber syariat Islam secara tersendiri, tidak berkaitan dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran tidak menyebut, tapi hadis menyebutkan. Baik, ada waktu, pada ada pertanyaan, silakan Pak yang bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ustaz. Atau tadi yang katakan belum paham, atau sudah paham? Ya. Karena coba nanti lihat dalam buku saya dari habis. Ya, silakan. Masalah arah kiblat tadi. Ya. Tahun terakhir kemarin kan lagi tren orang mengubah arah kiblat. Dan kan memang ada kesalahan bahwa sebenarnya kiblat itu bukan pas ke Ka'bah tapi arahnya. Sehingga tidak perlu mengubah arah kiblat itu kan. Tapi ternyata kebanyakan beberapa masjid yang sempat saya sholat di sana banyak berubah gitu, ada yang miring sedikit, ada yang karena merasa bahwa arahnya melenceng karena gempa dan lain-lain. Nah yang benar sebenarnya apakah memang kalau menurut hadis tadi kan sebenarnya arahnya bukan harus pasukan apanya. Bagaimana ada lagi yang ingin saya tanya adalah saya sering juga ketemu masjid yang antara imam dan makmumnya itu arahnya beda. Yang imamnya miring ke kanan sedikit, itu sering sekali. Terima kasih. Baik. Saya berkali-kali mengatakan mereka ini. Ternyata orang Indonesia memahami arah itu keliru. Ka'bahnya di sana, kemudian kita arahnya kita, ya itu bendanya kalau itu bukan arahnya. Ya. Yang 21 derajat dari Katulistiwa itu bukan arah, itu Ainul Ka'bah namanya, bendanya atau bangunannya. Nah orang yang melihat bangunan Ka'bah itu sembahyangnya harus menghadap bangunan Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah, dalilnya apa? Ketika Rasulullah SAW masuk Ka'bah, kemudian keluar, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah kiblat. Ini apa? Bangunan Ka'bah. Maka oleh para ulama hal ini diperlukan kepada orang-orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah. Dan itu orang yang di dalam Masjidil Haram itu belum tentu melihat bangunan Ka'bah. Apalagi yang di tingkat 2, mundur sedikit itu nggak lihat Ka'bah. Kalau menghadapnya kemana kalau nggak melihat? Nah orang yang tidak melihat bangunan Ka'bah itu sholatnya wajib menghadap arah Ka'bah. Nah arah Ka'bah itu mana? Diterangkan oleh Rasulullah yang tadi saya sebutkan. Orang yang berada di utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan. Maka orang di Madinah sekitarnya asal menghadap ke selatan itu sholatnya sudah sah. Yang di sebelah selatan kiblatnya adalah arah utara, maka asal menghadap ke utara, apa utaranya itu kenceng atau barat laut, kiri timur laut, semuanya adalah sah. Sebab hadis mengatakan ma itu apa saja arahnya. Tidak ada pengkhususan derajat dan sebagainya. Orang yang di sebelah barat kiblatnya adalah arah ke timur mana saja. Demikian pula orang yang di sebelah timur Ka'bah dari Nagasaki sampai Novoderto, ya
dari Cina sampai Cilacap, ya, kiblatnya adalah arah barat mana saja. Maka mampu menghadap ke barat agak miring sedikit ke kiri, ya. Imam agak miring ke kanan, dua-duanya sama. Kecuali kalau mampu menghadap ke barat, imam menghadap ke barat, imamnya menghadap ke utara, ke selatan, baru dia sama. Maka sebenarnya sebab itu mudah sekali. Yang usah mempersulit diri. Yang mempersulit diri itu orang-orang astronomi, karena kalau nggak ini kalau nggak dijual nggak ampun. Jadi ada kepentingan itu. Makanya saya katakan terserah mau anda mau ikut Google silakan, mau ikut Nabi silakan. Tapi kalau saya mau ikut Nabi aja. Nanti kalau ditanya kamu supaya di dunia itu kebanyakan ikut siapa? Ikut Rasulullah. Rasulullah mengatakan Ma'bain dan Masyriq wal Maghribi, arah antara timur dan barat adalah kiblat bagi orang yang suka besar Ka'bah, maksudnya orang yang suka timur atau barat. Kamu tanya, kamu soal tidurnya berapa? 21 derajat dari utara. Ikut siapa? Ikut Google. Tentu ada yang saya kasih masing-masing. Ya. Saya ikut Rasulullah dan saya menganjurkan untuk ikuti Rasulullah. Itu yang selamat insya Allah. Taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan dua pusaka. Kalau kamu pegang itu tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan hadis. Insya Allah mungkin bulan ini akan terbit buku saya tentang kiblat juga, tapi masih dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya menjadi Al-Qiblat Al-Dhawi Al-Kitabi wa Sunnah. Kiblat menurut Al-Quran dan hadis. Kalau menurut Google itu masing-masing kota itu berbeda. Kadang-kadang antara Pontianak dan Jakarta, mungkin antara sini dengan Ciputra sudah berbeda itu. Ya. Apalagi yang namanya Ka'bah itu kan 9 meter, itu mereka mintanya harus pas. Jadi kita kalau 9 meter ini masjid 20 meter mungkin ada kan. Makanya 12 meter itu tidak menghadap ke bangunan Ka'bah, tidak menghadap ke mana? Ke arah Ka'bah. Nah, menurut hadis itu sah. Menurut Google tidak sah. Gitu. Tapi banyak orang maunya dengan Google. Kenapa? Ya kalau udah gitu dagangan dia nggak laku. Itu orang-orang paham seperti itu. Akhirnya meninggalkan hadis. Makanya kalau sampai belajar astronomi, paham, kemudian meninggalkan hadis dalam beribadah, itu sangat berbahaya. Baik, kalau itu pertanyaan. Satu lagi. Ya silakan. Terima kasih Ustaz. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang hadis ya, yang banyak digunakan oleh paham hadis sunnah wal jamaah. Saya ingin penjelasan bagaimana kaitannya kalau orang yang Muhammadiyah, saya juga belum tahu apakah mereka tetap menggunakan hadis-hadis juga atau hanya berpatokan pada Al-Quran. Setahu saya Muhammadiyah NU juga itu menggunakan Al-Quran dan hadis. Kalau saya begitu. Jadi kalau cuma menggunakan Al-Quran itu ikan sunnah. Oh sudah dilakukan orang. Saya kira tidak. Muhammadiyah, Al-Rasuliyah yang tidak menggunakan hadis itu paham-paham yang namanya ingkar sunnah. Jadi muncul nanti bilang muncul lagi. Baik. Jadi kalau saya boleh pesan, andai kata mau mengambil pendapat dari organisasi Islam, ambillah dari Muhammadiyah, dari NU, Al-Wasfiyah, Al-Irsyad. Itu insya Allah semuanya masuk dalam keluarga ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau aliran-aliran yang baru itu masih
Jadi sudah teruji minimal setengah abad. Air apa kalau itu kadang-kadang baru muncul ada. Seperti misalnya konon ada paham yang dikembangkan dari Solo itu menghalalkan anjing. Ya. Nah seperti itu. Saya kira itu sudah seperti kuliah seperti membuat ribut di masyarakat. Baik para bapak ibu, kami meninggalkan tadi jurnal Papua itu awalnya karena kami sering ke Papua, ternyata perkembangan dakwah di sana sangat lama sekali sehingga mayoritas yang tadinya muslim berubah menjadi minoritas seperti di Kaiman. Dulu mayoritas muslim, sekarang jadi minoritas karena lemahnya. Bahkan tadinya Fak dan Kaiman itu bupatinya muslim, sekarang sudah tidak muslim lagi. Makanya kami kirim dakwah dari baru 2 orang di sana, dan kami ambil putra daerah belajar di pesantren kami, diberi beasiswa. Syaratnya warga asli, kulitnya hitam. Yang kedua, setelah tamat harus pulang ke daerahnya. Maka kami mengajak semuanya untuk berinfak secara rutin, dan itu sudah kami tulis nama mereka ini untuk berinfak, dan itu buku terbit 3 bulan sekali sebagai laporan pengeluaran dana, dakwah dan beasiswa Papua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.